sahabat ATLM, selamat datang di iLab. Ya, pada kesempatan ini saya ingin share pengalaman terkait bagaimana rasanya menjadi ATLM di laboratorium biomolekuler atau di lab PCR, khususnya untuk laboratorium untuk pemeriksaan atau diagnostik sampel COVID-19. Nah, berawal dari saya waktu itu jadi ada semacam perekrutan gitu dari Kemenkes untuk relawan di Wisma Atlet sekitar bulan Juni. Jadi waktu itu saya juga sempat bertemu dengan Bapak Dokter Terawan di Wisma Atlet terkait bagaimana tetap pelaksanaan nanti kami bekerja untuk membantu pemeriksaan laboratorium khususnya untuk sampel COVID-19. Ya, namun karena ada beberapa hal yang menjadi prioritas mungkin ya, jadi pada saat itu yang diprioritaskan memang untuk tenaga dokter, kemudian perawat, jadi khusus lebih ke arah mungkin pelayanan dulu, sehingga waktu itu untuk teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan itu dipending dulu. Nah, hingga akhirnya saya diminta kembali sekitar bulan Juni akhir kalau tidak salah, apa Juli awal, sekitar Juli awal itu untuk menjadi relawan di salah satu laboratorium, yaitu di laboratorium untuk COVID-19 di Balai Besar Teknik Lingkungan dan Pengendalian Penyakit di Jakarta atau BBTKLPP Jakarta, seperti itu. Untuk kontraknya sendiri memang itu sudah dibuatkan oleh pihak BPPSDM. Jadi BPPSDM membuat semacam surat keputusan atau kontrak di mana biasanya rentangnya itu per 3 bulan, seperti jadi per 3 bulan nanti diperpanjang kembali dengan SK baru, kemudian nanti selanjutnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih gitu, jadi pengalaman yang yang saya dapat seperti itu, khususnya untuk ATLM, yang mana ATLM ini ruang lingkup pekerjaannya itu kan tidak di klinik ya, seperti itu, tidak di laboratorium klinik ataupun laboratorium kesehatan lainnya yang mengarah lebih ke pelayanan sampel-sampel yang mungkin berhubungan dengan darah, sputum, feses, seperti itu. Jadi memang yang ada manfaatnya dari pandemi ini, sehingga para ATLM ini bisa mengembangkan keilmuannya, mengembangkan ranah pekerjaannya juga ke arah biologi molekuler. Karena pada tahun 2015 itu saya belum bisa, jadi belum diperbolehkan untuk menghandle sampel di lab PCR seperti itu. Jadi hanya khusus waktu itu kalau tidak salah lulusannya harus S2 biologi atau bioteknologi seperti itu untuk bisa bekerja di lab PCR. Nah, memang pengerjaan sampel COVID ini harus dilakukan di laboratorium yang standar, khususnya memenuhi standar BSL 2 seperti itu. Minimalnya BSL 2, bagusnya memang BSL 3 seperti itu. Nah, ketika saya bekerja di BPTKLPP Jakarta itu laboratoriumnya diubah, memang disesuaikan khusus dengan standar BSL 2, dan di sana juga ternyata sudah BSL 2 plus, yang mana ada tekanan negatif di setiap ruangannya seperti itu. Dan di
Di sana itu selain kami bekerja di laboratorium, juga kami ditempatkan di beberapa tempat seperti itu, di beberapa bagian. Jadi di sana ada bagian surveillance epidemiologi. Jadi surveillance ini terkait bagaimana data untuk record nasional itu bisa diinput seperti itu. Dari mulai kuesioner juga kita input datanya, kemudian seperti identitas pasien dan lain sebagainya, pasienkes dari mana saja. Nah, kemudian setelah dari surveillance epidemiologi juga ada kami di bagian ya ini teknologi pengembangan laboratorium. Jadi lebih ke arah laboratoriumnya, yang mana di sana mulai dari preparasi sampel seperti itu. Nah, untuk preparasi sampel ini ada ruangan khusus juga yang mana terdapat BSC yang memang sudah memiliki HEPA filter. Kemudian juga di situ ada beberapa tim, yang mana timnya juga harus bisa menginput data secara menggunakan komputer, menggunakan Excel, lalu juga mempersiapkan sampel-sampel COVID ini untuk diperiksa. Jadi misalnya dari icebox yang dapat dari pengiriman dari pelayanan kesehatan itu kita harus sterilisasi dahulu. Kita semprot menggunakan klorin dan alkohol, kemudian juga kita unboxing seperti itu, kita buka sampel-sampelnya, kita lihat apakah sampel tersebut layak untuk diperiksa atau harus di-reject, harus dikembalikan, misalnya karena bocor atau misalnya basah seperti itu, atau sampelnya kurang, atau ya sampelnya tumpah seperti itu. Kemudian juga di situ juga mulai dilakukan pelabelan menggunakan barcode. Jadi agar memang tidak meminimalisir kesalahan human error-nya, jadi sudah menggunakan barcode. Lalu setelah itu disusun, di packaging juga untuk siap nanti ke proses ekstraksi. Nah, di laboratorium setelah proses preparasi sampel itu dilakukan, kemudian dikirim ke ruang ekstraksi. Nah, di ekstraksi ini juga ada beberapa tim yang memang sudah diplotkan seperti itu, dan memang di BPTK LPP juga saya bergabung dengan beberapa mahasiswa waktu itu, sekitar 7 orang mahasiswa ya. Dengan teman saya juga ada dosen waktu itu, dan itu dibagi seperti itu. Ada yang memang untuk dipreparasi, kemudian ada yang juga diekstraksi seperti itu. Nah, di ekstraksi ini ruangannya terpisah dengan ruangan preparasi sampel. Jadi di ekstraksi ini juga terdapat alat ekstraksi otomatis seperti itu. Kemudian juga ada dilakukan juga waktu itu, kita juga sempat menggunakan ekstraksi secara manual seperti itu. Di sana juga ada sekitar waktu itu masih dua alat ekstraksi otomatis, kemudian bertambah menjadi 3, lalu juga ada centrifuge, sekitar 2 centrifuge. Kemudian juga biosafety kabinetnya juga ada 3 waktu itu, kemudian termasuk ada penyimpanan refrigerator seperti itu. Nah, uniknya memang untuk pelaksanaan ini atau baik preparasi ataupun ekstraksi ini, kami harus menggunakan prinsip ya biosecurity dan biosafety. Jadi biosafety itu memang kami harus menggunakan hazmat seperti itu, hazmat, kemudian face shield, masker, lalu juga sarung tangan, pasti sarung tangan biasanya 2 rangkap seperti itu. Kemudian juga cover shoes seperti itu. Lalu juga selalu harus sterilisasi, dari mulai penyemprotan misalnya sebelumnya harus cuci tangan terlebih dahulu, ataupun setelahnya juga harus cuci tangan dahulu seperti itu. Dan hazmat juga dipakai,
cukup sekali pakai masker juga pada saat itu. Jadi biasanya setelah istirahat kemudian kami menggunakan perlengkapan yang baru seperti itu. Ya di sini memang titik beratnya waktu itu untuk mahasiswa juga D4 teknologi komputer medis, dan ya walaupun saya sudah S2 juga di sini, saya cukup senang melakukan ini karena memang ini pekerjaan yang memang basicnya saya juga bioteknologi bisa saya kerjakan. Kemudian di sana juga setelah ekstraksi itu dilanjutkan dengan proses PCR seperti itu. Nah, untuk PCR juga ada beberapa alat yang mana digunakan untuk memang pemeriksaan COVID ini. Dan untuk di PCR juga menggunakan berbagai macam reagen seperti itu. Jadi memang harus cepat ketika kita ada ibaratnya tuh bantuan reagen baru seperti itu, otomatis kita harus langsung sesuai dengan prosedur yang ada seperti itu. Termasuk juga di ekstraksi ketika ada kit-kit baru, kita langsung beralih prosedurnya juga menggunakan kit yang baru seperti itu. Kemudian juga memang karena mungkin saya juga pernah melakukan sebelumnya swab orofaring seperti itu juga. Saya juga memiliki STR sehingga waktu itu saya diperbolehkan untuk melakukan pengambilan sampel swab seperti itu, baik nasofaring ataupun orofaring. Nah di sini memang push pengerjaan dari perbedaannya dari laboratorium klinik. Memang jika di laboratorium klinik itu kan lebih ke arah memang kita pengambilan sampel saya cukup cepat ibaratnya gitu ya. Kemudian pengerjaan sampel juga kalau misalnya otomatis itu waktunya, timingnya, persiapannya juga cukup tidak melakukan prosedur yang panjang. Namun memang di laboratorium biologi molekuler atau di laboratorium PCR ini kita memerlukan ketelitian juga ibaratnya kemampuan dalam skill untuk pipetting seperti itu. Jadi memang karena sampel-sampel yang kita ambil juga cukup infeksius juga, jadi kita memang harus menjaga keamanan, serta juga untuk PCR untuk melakukan proses mixing. Kemudian itu juga mengharuskan kita untuk lebih konsentrasi, fokus agar sampel yang diambil ini ataupun reagen-reagennya sesuai seperti itu, karena jika tidak sesuai kan hasilnya cukup ibaratnya bisa fatal seperti itu ya. Ataupun misalnya kita juga harus tetap menjaga bagaimana agar tidak ada kontaminasi antara misalnya setiap batch yang kita kerjakan seperti itu, sehingga tidak dilakukan pengulangan seperti itu. Jadi memang ini suatu terobosan baru juga, yang mana mungkin sekarang sudah makin berkembang. Jadi banyak sekali laboratorium baru khususnya untuk laboratorium PCR seperti apa, yang mana juga di institusi pendidikan mulai mengembangkan itu ke arah untuk pendeteksian ataupun membantu dalam pelayanan di rumah sakit seperti itu. Memang ada banyak hikmah dari pandemi ini khususnya untuk profesi ATLM, yang mana semakin maju, semakin berkembang juga beriringan dengan ilmu pengetahuan yang memang dituntut untuk seperti diagnostik pun kan ke arah DNA ya seperti itu. Apalagi ya mungkin itu saja terkait share pengalaman saya bagaimana seorang ATLM yang dulunya tidak bisa memasuki ranah-ranah biologi molekuler sekarang
mungkin dulu sedikit seperti itu, minim sekali, dan sekarang sudah bisa menyebar bahkan secara masif, bisa di berbagai daerah bahkan seperti itu, dan itu hal yang berkah sekali untuk profesi ini. Semoga profesi ahli teknologi radiomedis ini atau teknologi radiomedik ini dia bisa lebih maju lagi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Dan tetap semangat untuk teman-teman semuanya sebagai garda terdepan. Insya Allah Allah pasti selalu melindungi kami semua ya. Itu saja yang dapat saya share di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Juga share ke teman-teman, barangkali hal ini bisa bermanfaat dan bisa memacu semangat teman-teman semua untuk bisa terus maju seperti itu. Oke, saya tutup video ini dengan salam ATLM.